Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Selasa 2 September 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polda Jawa Barat menggelar patroli malam di sejumlah titik strategis. Ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan di wilayah Bandung dan sekitarnya. Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi Polres Kutai Barat yang ada di wilayah Barong Tongkok, Kutai Barat untuk pertama kalinya melaksanakan program makan bergizi gratis. Ditpol Airut Polda Kalimantan Timur terus melakukan aksi sosial dalam bentuk peduli lingkungan melalui penanaman mangrove. Di informasi pertama pemirsa, Polda Jawa Barat menggelar patroli malam di sejumlah titik strategis. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan menjelang rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar wilayah Bandung dan sekitarnya. Selamat malam pemirsa dari Polda Jawa Barat. Untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Kepolisian Daerah Jawa Barat malam ini menggelar patroli skala besar di sejumlah titik strategis Kota Bandung. Patroli dimulai dari markas besar Kepolisian Daerah Jawa Barat, kemudian bergerak menyusuri rute Kodim, kantor wali kota, Jalan Asia Afrika, alun-alun Kota Bandung, Terminal Lewi Panjang, Buah Batu, Trans Studio Mall, hingga putaran Cibiru sebelum kembali ke Mapolda Jawa Barat. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya preventif kepolisian guna memberikan rasa aman sekaligus memastikan kondusivitas di tengah masyarakat. Dan berikut merupakan informasinya untuk Anda. Patroli melibatkan personel gabungan dan petugas menyisir kawasan pusat kota, objek vital pemerintahan, hingga jalur yang diprediksi menjadi titik kumpul massa. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan menegaskan bahwa patroli malam ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, memastikan aktivitas masyarakat tidak terganggu, serta menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif. Selain pemantauan, petugas juga melakukan dialog dengan masyarakat, memberikan imbauan tetap tenang dan tidak terprovokasi. Pesan yang disampaikan berfokus pada pentingnya menjaga kedamaian dan mengedepankan cara-cara damai dalam menyampaikan aspirasi. Polda Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk mengedepankan langkah humanis dalam penanganan unjuk rasa, namun tetap tegas terhadap segala bentuk tindakan anarkis yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, melalui kegiatan patroli skala besar, Polda Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam menjaga situasi keamanan, ketertiban, dan kenyamanan warga, khususnya pada malam hari. Diharapkan sinergitas antara aparat kepolisian, TNI, serta pemerintah daerah mampu mencegah potensi gangguan Kamtipmas sekaligus memberikan rasa tenang bagi masyarakat yang beraktivitas. Dari Bandung, saya Bribda Fikri, Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, dalam menyikapi meningkatnya aksi massa secara nasional di beberapa daerah, Polres Kutai Barat melakukan upaya preventif dengan meningkatkan pengamanan di wilayah hukumnya. Polres Kutai Barat menerjunkan lebih dari 300 personil yang ditempatkan di beberapa titik rawan. Tugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan sejumlah Forkopimda di Kutai Barat menggelar apel serta patroli skala besar di sejumlah titik rawan di Kutai Barat. Kegiatan diawali dengan menggelar apel bersama di Mako Polres Kutai Barat, sebelum selanjutnya dilaksanakan patroli yang dibagi ke dalam 2 zona, yaitu di kawasan Melak dan kawasan Barong Tongkok. Kapolres Kutai Barat AKBP Bonei Wahyu Wicaksono mengatakan sebanyak 350 personil gabungan telah dilibatkan dan hingga saat ini wilayah Kutai Barat masih terpantau aman dan kondusif. Untuk hari ini, malam ini kita melaksanakan apel gabungan, kemudian akan melaksanakan patroli skala besar di wilayah hukum Kutai Barat
Untuk jumlah personil gabungan ini ada kurang lebih sekitar 350 personil gabungan, baik dari rekan-rekan TNI, dari Pol PP, kemudian dari unsur masyarakat, ada dari Banser, kemudian dari Pam Swakarsa juga ikut terlibat untuk melaksanakan kegiatan patroli skala besar ini. Untuk situasi Kamtibmas di wilayah hukum Kutai Barat saat ini alhamdulillah masih terpantau kondusif. Oleh sebab itu dengan sinergitas dan kerjasama yang baik dari seluruh rekan-rekan instansi samping maupun vertikal, kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya Kutai Barat dalam rangka menjaga kondusivitas Kamtibmas yang ada di wilayah hukum Kutai Barat. Hal senada diungkapkan Dandim 0912 Kutai Barat Letkol Infantri Doni Francisco yang mengatakan bahwa beberapa daerah vital seperti kantor DPRD, kantor bupati, fasilitas publik dan SPBU mendapat pengawasan khusus. Petugas juga mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Baru saja kita selesai melaksanakan apel siaga gabungan, dilanjutkan patroli bersama skala besar yang diinisiasi oleh Bapak Kapolres, sangat luar biasa. Pada intinya ini adalah dalam rangka menyikapi bangsit kondisi keamanan secara nasional. Perintah dari pimpinan di wilayah-wilayah juga harus menyiapkan antisipasi, terutama di wilayah Kutai Barat. Malam ini personil Kodim yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengamanan kurang lebih 55 orang untuk membantu dan mensupport institusi Polri. Kemungkinan tadi apel sampai dengan skala di 300 orang. Selain itu, Ketua DPRD Kutai Barat Ridwai mengimbau agar masyarakat tidak mudah termakan oleh informasi yang tidak jelas, apalagi yang memprovokasi masyarakat untuk ikut aksi anarkis. Ketua DPRD Kutai Barat berharap agar semua pihak dapat menjaga keamanan bersama. Nah, jadi oleh sebab itu saya mengimbau masyarakat Kutai Barat secara umum, artinya kita jagalah kondisi di daerah kita masing-masing, di kampung kita masing-masing, di kecamatan kita masing-masing, agar kondisi kita tetap kondusif sehingga kita bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya karena kondisi kita aman. Dari Humas Polres Kutai Barat, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka menjamin kondusivitas di wilayah DKI Jakarta, Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan berupa patroli skala besar. Langkah ini sebagai upaya antisipasi terhadap potensi gangguan Kamtibmas pada waktu rawan. Dalam rangka menjamin kondusivitas di DKI Jakarta, Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan berupa patroli skala besar. Langkah ini sebagai upaya antisipasi terhadap potensi gangguan Kamtibmas pada waktu rawan. Patroli skala besar ini dilaksanakan pada Selasa 2 September 2025 dini hari. Patroli difokuskan pada sejumlah titik strategis di DKI Jakarta, seperti kawasan Bundaran Senayan hingga Bundaran Hotel Indonesia. Daerah itu dianggap rawan karena menjadi arus lalu lintas utama serta area berkumpulnya masyarakat meski pada malam hari. Patroli juga dilaksanakan oleh Polres jajaran bersama stakeholder di wilayah masing-masing. Langkah ini diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Polda Metro Jaya terus berupaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, memberikan rasa aman. Sejak beberapa hari yang lalu, Polda Metro Jaya, kemudian 13 Polres jajaran di wilayah hukum Polda Metro Jaya itu senantiasa melaksanakan patroli gabungan skala besar. Ya, untuk Polda Metro Jaya tadi sore hingga malam hari sudah dilaksanakan juga di beberapa wilayah, kemudian malam ini dilaksanakan kembali. Ya, jadi itu merupakan komitmen dari Polda Metro Jaya untuk senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan perlindungan, memberikan rasa aman kepada masyarakat. Untuk pelaksanaan kegiatan patroli gabungan skala besar malam ini, setidaknya ada 200 personil
ya yang akan melaksanakan kegiatan patroli di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Bahwa masyarakat tidak perlu khawatir. Kami ada 24 jam di lapangan. Kami hadir mencoba memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, memberikan rasa aman. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolda Metro Jaya untuk menjaga Jakarta, ya, untuk menjaga Jakarta di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ya, jadi jaga Jakarta ini senantiasa dipedomani oleh seluruh jajaran, dan kami berharap kerjasama dan partisipasi yang sudah dibangun selama ini dengan seluruh stakeholders dapat terus terwujud dan terjalin. Kami laporkan situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya sampai dengan saat ini aman terkendali, dan apabila masyarakat membutuhkan bantuan polisi, kami ada, hubungi di 110. Itu saluran menghubungi polisi gratis, bebas pulsa. Selama patroli, personel Polda Metro Jaya tidak hanya melakukan pemantauan dan penjagaan, namun juga memberikan imbauan humanis kepada masyarakat yang masih beraktivitas di malam hari. Imbauan tersebut meliputi pentingnya menjaga ketertiban umum, menghindari aktivitas yang berisiko menimbulkan gangguan keamanan, serta mengajak warga segera kembali ke rumah demi keselamatan bersama. Polda Metro Jaya menegaskan patroli skala besar akan terus digelar secara berkelanjutan sebagai strategi pemeliharaan dan menjaga Kamtibmas, dan juga untuk meningkatkan kehadiran polisi di ruang publik, khususnya pada waktu-waktu rawan. Dari Jakarta, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, melihat kondisi beberapa wilayah terjadi aksi perusakan pada fasilitas negara hingga mengancam keselamatan, bahkan merugikan masyarakat, Presiden Republik Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa negara akan melindungi masyarakat dan melalui aparat penegak hukum akan menindak tegas pihak-pihak yang melakukan tindakan anarkis atau melawan hukum. Berikut pernyataan lengkap dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi ada ketentuannya. Demonstrasinya harus damai. Harus sesuai undang-undang. Jadi undang-undang mengatakan kalau mau demonstrasi harus minta izin, dan izin harus dikasih, dan berhentinya jam 18.00. Di banyak tempat saya dapat laporan datang truk-truk, di situ ada petasan-petasan yang berat, yang besar, dan ini anggota banyak kena petasan. Ada yang terbakar leher, ada yang terbakar paha. Ini sudah menurut saya udah rusuh. Niatnya membakar. Diketemukan ya truk isinya alat-alat untuk membakar, dan kita lihat di banyak tempat gedung DPR, gedung TBR, DPRD ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi, dibakar. Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat. Niatnya adalah bikin rusuh. Niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat. Niatnya adalah menghancurkan upaya pembangunan nasional untuk menghilangkan kemiskinan. Pemerintah kita berjuang keras untuk membela rakyat kecil. Pemerintah saya, semua program saya untuk membela rakyat kecil. Tapi ada sekelompok orang ini yang kita lihat itu terencana ini. Datang ke suatu tempat, bukan berasal dari situ, mau membakar, mau merusak, dan menciptakan amarah rakyat, menyerang. Ya, jadi ini
keprihatinan saya, tapi tidak ada masalah, kita akan tegas. Saya dipilih oleh rakyat, saya punya mandat dari rakyat, saya disumpah menjalankan Undang-Undang Dasar dan akan saya jalankan. Kalau ada korban, yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan. Sampai rakyat tidak berdosa, korban. Jangan lupa, puluhan petugas yang berkorban. Polisi siang malam menjaga keamanan di seluruh pelosok tanah air. 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Pasca pelaksanaan aksi unjuk rasa yang terjadi sejak 28 hingga 31 Agustus 2025, Polri menegaskan bahwa situasi terkini per Senin 1 September berjalan kondusif dan terkendali. Berikut informasinya untuk Anda. Pasca aksi unjuk rasa yang terjadi sejak 28 hingga 31 Agustus 2025, Polri memastikan situasi terkini per Senin 1 September dalam kondisi kondusif dan terkendali. Hal ini disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunowido Wisnu Andiko. Ia menegaskan, situasi terkini di ibu kota dan berbagai daerah berjalan aman dan terkontrol. Di daerah Jakarta, kemarin dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya melakukan patroli skala besar. Dan kemudian kita bisa lihat saat ini dan merasakan tentunya langkah-langkah dari preemptif, tadi preventif, dan tentunya ada penegakan hukum, ya. Ini juga dalam rangka tadi mewujudkan suatu rasa aman dan nyaman yang menjaga kehidupan sosial masyarakat maupun berbangsa dan bernegara secara nasional. Ini terus dilakukan. Artinya saat ini kondusif, ya, yang kembali bekerja saat ini juga beberapa sudah bekerja, ya, tentu semuanya sudah bisa merasakan. Polri menegaskan akan terus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik, serta menjaga stabilitas keamanan pasca aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.